Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, gimana kabarnya? Buat kalian semua, salam silaturahmi. Oke, seperti biasa saya mau sharing kepada kalian semua seputar kisah keajaiban sholawat. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing kepada kalian semua atau berbagi cerita seputar kekuatan sebuah omongan. Kenapa dalam tema tersebut saya simpulkan bahwa saya pernah merasakan setelah melihat konten-konten dari Ustaz Yusuf Mansur atau dari DN Sutari atau misalkan dari para ulama juga ya tentunya. Nah, tentunya sebuah terkabulnya doa dan tentunya diawali dari sebuah omongan gitu. Kalau kita tidak punya omongan, ya sama juga kita tidak melakukan berdoa gitu. Karena sebuah ucapan itu adalah sebuah doa gitu. Dan tentunya doa yang harus kita panjatkan adalah doa yang selalu hal positif ya tentunya untuk kebutuhan atau keinginan atau harapan yang kita inginkan gitu. Nah, tentunya sebuah doa itu betapa pentingnya ya sebuah kekuatan omongan. Seperti apa sih kekuatan omongan itu? Ya misalkan kita punya keinginan, ya kita jatuhkan dulu dari sekarang gitu. Ya udah deh, besok saya pengen punya mobil misalnya. Ya udah deh, besok kita mau jalan-jalan kemana gitu. Nah itu kan kita udah menjatuhkan omongan. Dan biasanya kalau kita sudah menjatuhkan omongan, insya Allah itu akan terkabul gitu. Dan itu sering saya lakukan setelah mengamalkan kekuatan sebuah omongan. Walaupun di sisi lain saya belum ada uang atau untuk membeli sebuah sesuatu yang kita inginkan, tapi kita sudah mengawali dengan sebuah omongan gitu. Nah, kekuatan sebuah omongan itu sangat luar biasa gitu. Selain kita menanamkan atau memperbanyak zikir-zikir sholawat, nah angka bagusnya kita juga melakukan yaitu menjatuhkan sebuah omongan atau menerapkan kekuatan sebuah omongan. Nah, tentunya kalau kita juga menerapkan sebuah omongan hal bukan positif tapi negatif, nah itu sering juga kita rasakan kalau kita menyadari gitu. Misalkan ketika kita sedang sakit gigi ya, atau sedang sakit sariawan, misalkan saya lagi sakit gigi nih udah beberapa hari, nah itu biasanya lama sembuhnya. Nah, seolah-olah kita melawan, seolah-olah kita tidak bersyukur, seolah-olah kita tidak menerima gitu saat diberikan ujian atau sebuah yang kita sedang sakiti gitu, yang sedang kita punya sakit gitu. Nah, tapi kalau kita membalikkan fakta, yaitu sebuah omongan dari hal positif gitu, maka hal tersebut itu akan terkabulnya sebuah doa atau harapan yang kita inginkan gitu. Dan itu sering ya yang saya lakukan. Dan dulu pernah saya nih pengen punya kendaraan roda 2, yaitu dari media motor custom. Saya dulu nggak punya uang, nah cuman saya berdoa, ya Allah, saya punya sesuatu, punya keinginan pengen punya motor custom kembali gitu, karena dulu saya sempat punya tapi sempat dijual gitu. Nah setelah itu ada teman yang mau menjual, dan waktu itu saya belum punya uang, tapi saya langsung merespon gitu, wah apakah ini nih jalan dari Allah gitu kan. Nah langsung saya tanyakan, saya japri dan saya tanyakan mau dijual berapa nih motornya gitu kan, masih bagus apa enggak gitu kan. Nah, hal tersebut tentunya bukan saya punya uang ya, di situ saya belum punya uang sama sekali gitu, tapi udah berani menanyakan ya, di sebuah ucapan dan sebuah kekuatan sebuah omongan. Dan pada akhirnya alhamdulillah, ya udah deh, tunggu kabarnya besok, insya Allah saya kesini lagi, kalau saya minat insya Allah besok sekalian bawa uangnya. Nah di situ
saya belum tahu itu ada uangnya, tapi karena kita sudah punya omongan dan kekuatan sebuah keyakinan, nah itu akan terkabulnya sebuah doa. Dan inilah kendaraan yang dulu sempat saya banyak sholawatin ya. Ini media motor custom berbasis motor Tiger. Nah itu, jadi pada intinya selain kita menanamkan sebuah omongan, tentunya kita juga harus melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah gitu. Nah, orang yang paling penting, orang yang paling dahsyat, orang yang paling mulia, orang yang paling paling hebat lah ya, paling hebat yaitu orang yang bukan ngerasa pintar, bukan ngerasa paling jago, bukan ngerasa orang yang selalu apapun dia bisa gitu. Tapi orang yang paling hebat itu orang yang selalu menerima keadaannya, dan orang yang apapun apa yang kita lakukan gitu pada hari ini, tentunya kita pasti punya kekurangan. Dan kalau kita bisa mengandalkan sebuah misalkan kekurangan kita mohon ampun kepada Allah, ya Allah maafkan hamba pada hari ini, mengakui kesalahan kita, itu yang lebih hebat. Bukan kita selalu benar, selalu pintar, tapi kita lupa dengan apa yang kita tidak lakukan, atau ibaratnya tidak bersyukur, tidak menerima dan tidak mengakui apa kesalahan kita gitu di masa lalu kita, atau saat-saat kita sedang aktivitas itu. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini paling sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan jika ada masukan dan saran bisa dituliskan di dalam komentar. Saya undur diri, next di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.